Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim di Belajar Hukum Tata Negara. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, rekan-rekan sekalian, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini, di video yang saya buat hari ini, saya akan menjelaskan salah satu topik yang memang menjadi salah satu bahan kajian dalam hukum tata negara, yaitu partai politik dan pemilihan umum. Saya yakin tema ini atau topik ini, partai politik dan pemilihan umum, tidak asing lagi bagi teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang partai politik dan juga pemilihan umum. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai pembahasan kita pada materi kali ini. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa langsung share di kolom komentar. Baik, rekan-rekan sekalian, eh, berbicara partai politik, kita tahu bahwa yang namanya partai politik itu mempunyai status dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Kenapa partai politik memiliki status dan peranan yang sangat penting? Karena kita tahu dalam negara yang menganut sistem demokrasi, sistem kepartaian itu menjadi sesuatu yang mesti adanya. Kita tahu di negara kita contohnya untuk menjadi seseorang anggota dewan, misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat RI, itu ya tidak bisa menjadi atau mencalonkan diri berdasarkan independen gitu. Artinya apa? Kita membutuhkan kendaraan politik yang kemudian kita sebut dengan partai politik. Kalau di daerah-daerah misalnya jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, oke, diperbolehkan di negara kita untuk berasal dari kalangan independen, artinya bukan berasal dari partai politik. Namun untuk untuk menjadi seorang wakil rakyat, baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun daerah, maka syaratnya adalah dia berasal dari salah satu kendaraan partai politik yang memang sudah disahkan untuk menjadi peserta pemilu. Nah, dalam hal ini kita lihat, oh ternyata peranan partai politik itu sangat penting karena mereka yang nantinya akan menjadi perwakilan kita di parlemen, akan menjadi perwakilan kita di badan legislatif atau badan eksekutif gitu. Meskipun biasanya misalnya tapi mereka misalnya di eksekutif itu berasal dari calon independen, non partai. Tapi ya tetap bahwa kondisi tersebut kemudian tidak menghilangkan eksistensi dari peran partai politik. Nah, maka tadi eksistensi dari partai politik itu menjadi sangat strategis gitu. Proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena dari partai politik itulah kita melihat nanti aspirasi-aspirasi rakyat itu akan disalurkan untuk menjadi sebuah kebijakan dalam tatanan pemerintahan. Seperti itu ya. Jadi secara sekilas partai politik itu seperti itu, dan kita tahu sekali banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia kalau kita mengacu pada pemilihan umum yang baru kita laksanakan pada tahun lalu. Oke, itu sekilas tentang partai politik. Nah, bahkan menurut Schaeder ini, political parties created democracy. Jadi, partai politik itu justru mereka lah yang menciptakan iklim demokrasi. Ketika tidak ada partai politik, maka seolah-olah demokrasi tidak akan tercipta, kurang lebih gitu kalau menurut Schaeder ini. Jadi partai politik itu menjadi salah satu ujung tombak terciptanya iklim demokrasi dalam sebuah negara. Sehingga ketika memang
partai politik itu memiliki iklim yang bagus, memiliki fungsi yang baik, maka demokrasi yang dihasilkan akan menjadi baik pula seperti itu. Tadi ini eh, menunjang pernyataan bahwa yang namanya peran partai politik itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Oke. Selanjutnya, fungsi dari partai politik. Oke, kita sudah tahu partai politik itu apa dan peranannya seperti apa dalam sebuah sistem demokrasi. Lalu kita lihat fungsinya apa sebenarnya partai politik itu. Nah, menurut Miriam Budiarjo, partai politik itu setidak-tidaknya memiliki 4 fungsi. Yang pertama, partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik. Partai berperan untuk mengartikulasikan kepentingan atau interest articulation atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi di masyarakat. Maksudnya adalah partai politik itu bisa menjadi jembatan politik antara warga negara dengan para penguasa-penguasa atau para pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan. Jadi partai politik ini nanti dia yang akan mengartikulasikan kepentingan politik. Rakyat maunya apa? Misalnya di suatu daerah, rakyat itu menginginkan untuk adanya salah satu dalam tatanan daerah ya, suatu di rakyat itu daerah tersebut menginginkan ada yang namanya pembatasan minuman keras misalnya. Nah, dengan adanya keinginan itu, maka nanti partai politik yang bisa menyerap ide itu, aspirasi itu. Yang kemudian apa? Yang kemudian partai politik akan menerjemahkan itu ke dalam sebuah peraturan yang memang menjadi kewenangan mereka. Gitu. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah misalnya di suatu daerah ada suatu peraturan daerah yang melarang peredaran minuman keras misalnya. Nah, itu kan artinya partai sedang berkomunikasi dengan kepentingan-kepentingan rakyat, gitu. Atau apapun itu contohnya yang jelas, partai politik itu menjadi jembatan komunikasi politik. Apa yang diinginkan oleh rakyat, gitu. Makanya biasanya dalam istilah anggota dewan ada yang istilahnya reses kan gitu. Ada yang istilahnya bahwa anggota dewan itu harus turun gunung. Nah, turun lagi ke daerah pemilihannya gitu. Ke konstituennya, ke para pemilihnya dulu. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk berbicara, untuk berkomunikasi politik. Untuk menggali sebenarnya apa yang diinginkan oleh rakyat kan. Nah, itu fungsi yang pertama. Lalu yang kedua menurut Miriam Budiarjo, partai politik juga berfungsi untuk sosialisasi politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Nah, kalau ini fungsi yang kedua maksudnya adalah bahwa partai politik dia berfungsi sebagai tempat untuk mensosialisasikan ide, visi, dan kebijakan strategis yang dimiliki oleh partai itu. Contohnya, dalam satu partai politik dulu, kalau sekarang kayaknya kurang menggaung lagi. Dulu itu memiliki jargon pembela wong cilik misalnya. Nah, itu kan menjadi sebuah ide, visi, dan kebijakan strategis yang dimiliki oleh salah satu partai tersebut. Yang kemudian apa? Dimasyarakatkan, dibumikan, disosialisasikan oleh partai itu. Yang kemudian apa? Harapannya mendapatkan feedback, mendapatkan timbal balik. Berupa apa? Berupa dukungan. Gitu. Jadi seolah-olah, oke, kalau kalau you mau diperhatikan sebagai wong cilik, you harus pilih saya, kan gitu. You harus memilih partai ini, kan gitu. Artinya itu sedang ada proses sosialisasi politik. Atau misalnya ada salah satu partai yang jargonnya itu misalnya
ingin memberikan pemberdayaan kepada kaum-kaum muda, misalnya kaum-kaum milenial misalnya. Nah, mereka sedang mensosialisasikan ide, visi, dan kebijakan strategis partai mereka. Yang kemudian harapannya yang tadi kalau misalnya partai yang mengusung isu kaum-kaum milenial tadi, harapannya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, terutama dari para anak-anak muda misalnya. Nah, inilah proses sosialisasi politik. Jadi, ide apa yang ditawarkan oleh partai politik itu? Harapannya biar nanti, oh ternyata ide tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat ingin memilih partai itu atas dasar apa tadi? Ide, visi, dan kebijakan strategis yang dimiliki oleh partai tersebut. Jadi, sosialisasi politiknya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi dari partai politik adalah rekrutmen politik. Nah, partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Nah, kita tahu tadi kalau yang namanya partai politik itu berfungsi sebagai tempat untuk merekrut. Merekrut apa? Untuk merekrut mereka orang-orang yang ingin memiliki posisi di lembaga-lembaga negara, terutamanya di eksekutif dan di legislatif. Gitu. Contohnya di salah satu partai yang baru-baru ini mengadakan salah satu konvensi untuk memilih siapa yang ingin diusungkan dalam salah satu pilkada yang ada di daerah. Gitu. Misalnya kita di Samarinda ada salah satu partai misalnya yang buka rekrutmen. Mereka memberikan rekrutmen, oke, kalau memang ada yang ingin mendaftar sebagai calon wali kota misalnya, atau mendaftar sebagai calon anggota DPRD misalnya, bisa mendaftar ke partai kita tanpa mahar. Biasanya kan gitu. Banyak partai yang jargon-jargonnya gitu, tanpa mahar misalnya. Artinya tanpa ada uang pendaftaran lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam proses ini kita melihat bahwa oh ternyata benar partai politik itu menjadi tempat untuk rekrutmen. Rekrutmen untuk nanti kendaraan politik yang dimaksudkan untuk bisa menyeleksi kader-kader yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi perwakilan-perwakilan rakyat, baik itu di lembaga legislatif ataupun di eksekutif. Itu ya, rekrutmen politik. Nah, yang keempat, fungsi yang keempat menurut Meriam Budiarjo adalah sebagai pengatur konflik. Partai politik itu berperan sebagai sarana agregasi kepentingan, aggregation of interest, yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan partai politik. Jadi, partai politik itu dia akan berfungsi sebagai pengatur konflik dari berbagai kepentingan yang ada. Gitu. Kita tahu tadi misalnya partai A dia mengusung ide A, partai B dia mengusung ide B, partai C juga mengusung ide visi C. Nah, karena ada 3 ide yang dimunculkan oleh partai politik ini, maka orang-orang yang dalam partai politik harus berusaha untuk menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu, gitu. Jadi disitulah kemudian ada proses perdebatan, proses lobby kepentingan antar partai politik, yang dimana nanti ujung-ujungnya adalah ada win-win solution atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu untuk mendapatkan kesepakatan yang memang dirasa itulah yang eh, setimpal untuk kepentingan bersama. Jadi sebagai pengatur konflik ya, tapi konfliknya bukan konflik berperang, maksudnya adalah konflik of interest, konflik atas kepentingan-kepentingan yang ada. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, inilah fungsi dari partai politik secara umum. Gitu.
komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan juga pengatur konflik. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari partai politik itu sangat luar biasa mulia dari segi konsep. Namun kita lihat ini ada kelemahan yang dimiliki oleh partai politik. Jadi secara fungsi partai politik itu bagus kan gitu, sangat mulia sekali. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat ada kelemahan yang dimiliki oleh partai politik. Apa kelemahannya? Nah, bersifat oligarkis. Organisasi partai politik ini kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Nah, ini penyakitnya partai politik ini yang memang biasa hinggap dialami oleh para partai politik ini. Maksudnya gimana? Partai politik mereka itu kan berjuang atas nama rakyat, atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Tetapi dalam kenyataannya kok sepertinya gitu kebijakan-kebijakan yang dirasakan itu tidak memiliki dampak yang positif bagi rakyat kan gitu. Tapi justru mendapatkan hal-hal yang positif dari kebijakan itu justru malah untuk para pengurus partai politik misalnya gitu. Nah, ini yang biasanya terjadi. Jadi di kampanyenya misalnya mereka jargonnya membela kepentingan rakyat, kepentingan rakyat, kepentingan rakyat. Tapi ketika sudah jadi, entah rakyat mana yang dia bela kan gitu. Karena apa? Karena justru kebijakannya justru menindas rakyatnya. Itu yang biasanya terjadi. Kayak gitu. Seperti yang sedang ramai saat ini, misalnya debate isu tentang Omnibus Law misalnya. Beberapa anggota dewan yang sepakat tentang Omnibus Law misalnya, mereka beranggapan bahwa Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat memberikan manfaat untuk rakyat banyak. Artinya apa? Seolah-olah dengan statement itu mereka menyatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Namun di sisi lain bagi orang-orang yang menilai berbeda, beranggapan bahwa justru dengan adanya Omnibus Law itu akan memasung kepentingan rakyat banyak. Artinya bagi para orang-orang yang beranggapan bahwa Omnibus Law itu tidak baik, ya terlihat bahwa ternyata anggota dewan yang ada itu mereka bekerja atas nama dan untuk kepentingan rakyat, tapi justru ujung-ujungnya adalah menzolimi rakyatnya sendiri misalnya kayak gitu. Jadi percontohannya seperti itu yang sering terjadi. Contohnya lagi terkait dengan korupsi misalnya yang dilakukan oleh para pengurus di partai politik. Ya seolah-olah di awalnya mereka bekerja untuk rakyat, tapi justru ujung-ujungnya mereka bekerja untuk kekayaan diri sendiri. Nah, ini biasanya kelemahan dari partai politik. Jadi penyakit yang sering dialami oleh partai politik itu ini. Selain ada fungsi yang bagus dari partai politik, nah kelemahan yang sering dihinggapinya adalah ini. Nah, kemudian kalau menurut Prof. Jimli memberikan pandangan bahwa dalam kemurusan partai politik di masa depan sebaiknya diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional, terpisah dan dipisahkan dari para calon wakil rakyat. Jadi kan tadi ada kelemahan misalnya. Nah, kalau menurut Prof. Jimli, hal tersebut setidak-tidaknya bisa diminimalisir dengan cara ini. Gitu. Caranya apa? Oke, ada 3 penempatan jalur, kurang lebih gitu. 3 penempatan jalur yang memang bisa ditempuh oleh para kader partai politik. Nah, yang pertama
adanya kader legislatif. Nah, kan tadi kata Prof. Jimli, diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional, terpisah dan dipisahkan dari para calon wakil rakyat. Maksudnya, kalau menurut Prof. Jimli, partai politik itu harusnya dalam sebuah partai itu menyiapkan satu, kader legislatif. Artinya kader-kader partai yang memang diproyeksikan ke depannya untuk menjadi para anggota dewan gitu. Jadi ada ada konsentrasinya tersendiri lah kurang lebih gitu. Kalau kalau mau masuk partai politik nanti di assess dulu, dinilai dulu. Oke, kamu mau jadi anggota dewan atau mau jadi eksekutif misal. Nah, kalau mau jadi anggota dewan, oke, dia akan digembleng fokus untuk bagaimana caranya menjadi anggota dewan yang baik kurang lebih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya eh, kader partai politik juga harus ada kekhususan atau konsentrasi misalnya jurusan yang memang dia fokus untuk diproyeksikan ke depannya menjadi kader eksekutif. Artinya orang-orang yang diproyeksikan untuk duduk di jabatan-jabatan penting di eksekutif gitu. Akhirnya partai politik ini mereka akan menggembleng secara serius kader-kader mereka yang dimiliki oleh mereka itu untuk menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang memang duduk ke depannya duduk di jabatan-jabatan strategis di eksekutif. Gitu. Jadi pemahaman tentang kepemimpinan di ranah eksekutif pun dia akhirnya paham. Gitu. Nah yang ketiga, yang terakhir kalau menurut Prof. Jimli, adanya pelaksana operasional. Maksudnya apa? Jadi yang namanya pelaksana operasional artinya ketua partai misalnya, sekretaris dan lain sebagainya itu ya sebagai pelaksana operasional saja. Jangan masuk ke ranah yang tadi kader legislatif, kader eksekutif misalnya. Jadi kalau pelaksana operasional ya sudah, kamu di partai A misalnya, menjadi seorang ketua, menjadi seorang sekretaris jenderal, jadi ketua apa gitu. Ya sudah, itu sebagai pelaksana saja, artinya tidak perlu menjadi seorang kader legislatif dan kader eksekutif. Karena kalau menurut Prof. Jimli, yang terjadi saat ini ya partai itu dia misalnya ya ketua umum ya dia juga kader legislatif, ya dia juga kader eksekutif misalnya. Artinya apa? Secara tugas, secara tupoksi akhirnya ya tidak memiliki apa namanya tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni seperti itu. Jadi ini pandangan dari Prof. Jimli di mana partai itu harusnya merumuskan atau melahirkan 3 kader lah. Kader legislatif, kader eksekutif, dan juga pelaksana operasional yang memang tidak dicampurkan gitu. Jadi kalau memang mau jadi kader eksekutif ya sudah fokus di situ saja jalan. Kalau mau jadi kader legislatif ya sudah berkarir saja di situ. Kalau memang mau jadi struktur partai, masuk dalam struktur partai, ya sudah di situ saja gitu. Tanpa harus menjadi seorang kader legislatif atau kader eksekutif. Itu biar semuanya fokus dengan karir yang dirintisnya masing-masing. Ini gitu ya. Jadi dalam rangka untuk bisa meminimalisir tadi kelemahan partai politik yang sering bersifat oligarkis tadi salah satunya ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum atau pemilu. Karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah tadi kita membahas sekilas tentang partai politik, maka kurang lengkap rasanya kalau tidak membahas tentang pemilihan umum. Karena di pemilihan umum inilah yang kemudian menjadi momen untuk para orang-orang yang ada dalam partai politik untuk bisa menjadi sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Yang kemudian kita ketahui juga bahwa yang namanya pemilu itu konsekuensi
logis dari dianutnya prinsip kedaulatan rakyat. Gitu. Prinsip dari bahwa rakyat itu memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Gitu. Jadi pemilu itu namanya. Nah, kita lihat selanjutnya. Dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi persyaratan memilih secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Proses ini dimaknai sebagai proses pengikutsertaan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi melalui pemilu ini rakyat itu dia kemudian bisa berpartisipasi untuk menentukan orang-orang yang nantinya duduk di legislatif atau duduk di eksekutif gitu. Nah, disinilah konsep tadi, konsep yang menyatakan bahwa inilah yang namanya kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki puncak kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya di legislatif dan juga yang menjadi eksekutif. Gitu. Karena melalui pemilu kita akan memilih anggota dewan dan juga orang-orang di eksekutif. Gitu. Seperti pemilu lalu kita punya 5 kertas suara kan gitu. Kita memilih anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, kota kabupaten, DPD, itu legislatif. Yang kemudian kita juga memilih eksekutif presiden wakil presiden. Gitu. Nah, jadi disinilah terlihat bahwa ini yang dimaksud dari proses pengikutsertaan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Rakyat yang akhirnya memilih kan gitu. Jadi rakyat yang menentukan siapa saja orang-orang yang berhak untuk duduk di dua pusat kekuasaan ini. Ya gitu. Jadi itulah pemilu. Karena tanpa adanya pemilu tidak mungkin bisa kita menentukan siapa yang akan kita pilih di legislatif atau di eksekutif itu. Nah, jadi proses pemilihan umum ini merupakan proses pengikutsertaan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Oke. Dalam sistem pemilihan umum kita tahu secara umum di dunia ini ada 3 sistem pemilihan umum yang dianut. Yang pertama, sistem distrik. Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut single member constituency. Nah, jadi sistem pemilihan umum yang ada itu adalah sistem distrik, di mana sistem ini jumlah kursi yang tersedia di parlemen itu menyesuaikan dengan distrik-distrik yang ada. Gitu. Setiap distrik atau setiap daerah, gitu, biasanya ini ya di negara bagian ya. Gitu. Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil dari calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Gitu. Jadi di distrik A misalnya dia ya kesempatannya hanya ada satu orang yang mewakilinya. Mirip di kita itu mungkin anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Setiap provinsi hanya diberikan jatahnya 4 orang misalnya. Nah kalau ini ya hanya satu. Jadi setiap distrik itu hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai. Gitu. Yang kemudian dia akan seolah-olah mewakili distrik itu berdasarkan suara terbanyak yang dipilih oleh rakyatnya. Gitu. Makanya tadi disebut dengan single member constituency. Nah, apa hal positif yang bisa kita dapatkan dari sistem distrik? Yang pertama, adanya hubungan yang dekat antara kandidat dengan pemilihnya. Karena tadi yang dipilih itu ya cuma satu. Maksudnya partainya ada dua misalnya, partai A dan B, ya partai A hanya mengusung satu orang, partai B pun hanya mengusung satu orang. Jadi ya hanya berlomba-lomba
dari antara dua orang ini siapa yang akan mendapatkan satu kursi itu. Artinya si calon itu mau tidak mau ya dia harus dekat dengan masyarakat. Berbeda dengan di kita misalnya karena partainya banyak, satu partai juga dia mengusung banyak gitu. Kalau teman-teman sudah pernah ikut mencoblos misalnya ketika buka kotak suara, oke, sorry, ketika buka kotak suara kan tahu partai A, ada 10 misalnya calon anggota dewan gitu. Partai B ada 15 dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya kadang-kadang kita tidak tahu juga siapa sih sebenarnya yang memang diusung oleh partai ini. Tapi kalau di sistem distrik ini relatif hubungan dekat antara kandidat dengan pemilih. Oke, yang kedua penyeleksian calon lebih ketat karena tadi benar-benar ingin memastikan the right man on the right place itu tadi. Jadi seleksinya akan lebih ketat. Yang ketiga cenderung menghasilkan pemerintahan yang kuat dari satu partai. Jadi biasanya ya nanti pada akhirnya di kepemerintahannya itu apa namanya pemerintahannya itu kabinetnya itu berasal dari peserta pemilu yang memang menang gitu. Jadi di parlemen itu misalnya dikuasai oleh partai A, maka kabinet di pemerintahan di eksekutifnya ya itu berasal dari mayoritas partai pemenang itu gitu. Jadi menghasilkan pemerintahan yang kuat. Lalu ada penyederhanaan partai politik. Nah, biasanya di dalam sistem pemilu yang sistemnya distrik seperti ini ada penyederhanaan. Karena biasanya hanya ada 2 partai politik saja. Nah, contohnya adalah di Amerika dan di Kanada. Di Amerika bisa hanya ada 2 partai politik. Ada Demokrat dan Republik. Gitu. Nah, tapi ada negatifnya. Yaitu satu, menghalangi perkembangan multipartai yang plural. Seperti itu. Karena tadi ya seolah-olah hanya menghendaki 2 partai, lebih dari itu seolah-olah tidak boleh kan gitu atau sulit untuk dilakukan. Nah, hanya partai-partai besar saja yang mampu meraih suara tadi. Akhirnya partai ya hanya dikotomi menjadi 2 partai saja. Yang tiga, mendorong tumbuhnya partai etnis dan kesukuan ya. Karena tadi partai hanya dibedakan dalam satu distrik ya partai hanya dibedakan apa namanya dua partai yang kemudian adanya isu-isu etnis dan kesukuan kan gitu. Sehingga secara negatifnya ini tidak relevan untuk diterapkan di negara-negara yang tingkat masyarakatnya itu pluralitas tinggi seperti itu. Nah, ini ya sistem distrik. Oke. Yang kedua adalah sistem proporsional. Oke, sebentar saya akan coba untuk apa namanya ngambil charger dulu ya. Oke, yang kedua adalah sistem proporsional. Nah, berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional itu merupakan suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan dengan partai-partai politik sesuai dengan perimbangan perolehan suara yang didapat dari partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan sistem berimbang. Gitu. Nah, berbeda kalau yang dari sistem distrik tadi, bahwa kalau sistem proporsional itu setiap distriknya atau setiap wilayahnya ya tidak hanya diberikan satu kursi saja gitu. Tapi kalau di sini kursi-kursi yang tersedia di parlemen itu dibagikan kepada partai politik yang sesuai dengan perimbangan perolehan suara. Misalnya di Samarinda untuk anggota dewannya itu misalnya terdiri dari 50 orang yang memang kemudian
didasarkan pada dapil-dapilnya, misalnya daerah pemilihan. Dapil A misalnya, oke, itu dialokasikan itu 5 kursi misalnya. Dapil B 5 kursi. Jadi dari 10 dapil itu semuanya 5 kursi misalnya. Artinya ya dari satu dapil atau satu distrik itu ya tidak menghendaki hanya satu kursi, tapi bisa saja terdiri dari 5 kursi yang diperebutkan oleh setiap partai politik yang ada. Gitu. Artinya ini konsep proporsional, berimbang. Nah, hal positifnya, suara yang terbuang sangat sedikit karena tadi akhirnya opsinya banyak gitu. Akhirnya orang-orang itu ketika berpartisipasi ingin memilih seseorang yang memang dia percaya sebagai wakil rakyatnya, ya dia akan benar-benar memilih yang memang menurut dia tahu gitu. Kalau di sistem distrik tadi ya mau tidak mau ya pilihannya hanya dua kan gitu. Suka tidak suka ya harus pilih itu kan gitu. Kayak seperti kita pada pemilu presiden tahun lalu, kita hanya dihadapkan dengan dua pasangan calon. Ya mau nggak mau ya kita harus pilih itu kan gitu. Tidak ada opsi lain. Tapi kalau yang di sistem proporsional ini akan banyak tersedia opsi yang bisa kita pilih. Sehingga tadi ya kalau kita tidak mau pilih A, nggak perlu pilih B karena akan ada pilihan C misalnya kayak gitu. Jadi suara yang terbuang sangat sedikit. Yang kedua, partai-partai kecil atau minoritas besar kemungkinan mendapatkan kursi di parlemen tadi. Kesempatannya sama. Nah, hal negatifnya mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai politik baru. Jadi, kalau di sistem fungsional ini eh, akan sangat mudah untuk memunculkan partai-partai baru. Kita tahu di Indonesia saja partai itu banyak. Bahkan kadang-kadang dari setiap pemilu ke pemilu selanjutnya juga ya berubah-ubah kan gitu. Dulu misalnya di 2014 peserta pemilunya ada 10 partai. Di 2019 ada 20 kan gitu. Nah, karena tadi dengan adanya sistem proporsional ini akhirnya memiliki kesempatan yang sama tadi kan bagi setiap partai untuk bisa duduk di parlemen, tapi yang kemudian akhirnya satu sisi kita melihat, kebanyakan partai politik bikin bingung kan gitu. Belum lagi setiap partai politik misalnya ketika pemilu, ya satu parpol itu bisa terdiri dari 10 misalnya calon legislatif. Wah, itu makin bingung lagi. Nah, itu negatif. Nah, yang kedua, calon yang terpilih lebih merasa terikat oleh partai politiknya. Ini yang biasa terjadi ketika ada sistem proporsional ini. Karena ya mereka seolah-olah ya karena saya diusung oleh partai, ketika sudah jadi tadi, akhirnya banyak terjadi si para anggota legislatif itu atau orang yang ada di eksekutif itu dia lebih merasa terikat oleh partainya. Karena tadi seolah-olah diusung oleh parpolnya. Gitu. Nah, yang ketiga dari sistem pemilihan umum yang ada adalah sistem campuran. Sistem campuran ini merupakan perpaduan penerapan antara plural majority system atau sistem distrik yang awal tadi dengan sistem proportional system atau sistem yang berimbang tadi yang sudah saya sampaikan. Varian dari sistem ini adalah parallel system dan mixed member proporsional. Jadi perpaduan antara sistem distrik dan juga sistem proporsional. Ini yang ketiga gitu ya. Jadi sistem campuran. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya pemilihan umum itu dilakukan secara berkala? Jadi kita tahu kan pemilihan umum sendiri kalau di Indonesia itu ya 5 tahun sekali gitu. Baik itu untuk memilih anggota legislatif ataupun untuk memilih pejabat di eksekutif artinya kepala daerah ataupun presiden dan wakil presiden artinya berkala rutin 5 tahun sekali. Apa pentingnya kita lihat? Ada 4 alasan kenapa pentingnya pemilihan umum dilakukan secara berkala. Yang pertama,
Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat bersifat dinamis. Artinya, aspirasi rakyat itu selalu berubah-ubah. Misalnya, dulu tahun 2000-an, rakyat itu tidak menghendaki yang namanya kebebasan berekspresi misalnya. Kemudian, memasuki 2019, kok rakyat sudah mulai bosen dengan yang namanya pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Nah, kemudian di pemilu 2019 ini, ya rakyat akhirnya akan mencari partai mana yang memang ingin mengakomodir keinginan rakyat dalam hal kebebasan berekspresi. Gitu. Akhirnya ada beberapa partai politik yang misalnya dia menjual idenya adalah, oh kita akan memperjuangkan kebebasan berekspresi bagi rakyat misalnya. Gitu. Nah ini kan dinamis. Kalau dulu yang sebelumnya tidak menghendaki adanya kebebasan ekspresi, nah kemudian pada 2019 misalnya dijadikan momentum untuk tadi sosialisasi politik bagi para partai politik untuk menjual ide dan gagasan atas aspirasi rakyat. Nah kalau tidak dilakukan secara berkala, maka aspirasi ini ya akan sulit kan gitu. Karena nanti misalnya ya hanya akan dihuni oleh partai itu saja misalnya kan gitu. Jadi apa namanya maka pentingnya untuk dilakukan secara berkala itu ya tadi aspirasi rakyat itu dinamis. Nah, yang kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika internasional ataupun faktor internal dan eksternal manusia. Jadi ya hampir sama dengan yang nomor satu, kalau ini karena memang kebutuhan dasar manusia berubah, maka ya manusia juga memiliki keinginan yang berubah pula gitu, baik karena internal faktor internal yang ada dari diri manusia ataupun faktor eksternal yang di luar dari manusia itu. Gitu. Jadi ketika memang ada pemilihan umum, wah ini waktunya kita ganti misalnya, ganti kepemimpinan, ganti ide, ganti kebijakan kan gitu. Karena tadi kebutuhan masyarakat yang sudah berbeda pula. Oke, yang ketiga, kenapa pemilihan umum penting dilakukan secara berkala? Terdapatnya pertumbuhan penduduk dan rakyat dewasa yang berkesempatan untuk memilih. Ya kita tahu ada yang namanya sebuah kepastian yaitu kematian, ada juga yang namanya sebuah kelahiran. Maksudnya ya orang akan hilang dan berganti. Yang sudah dewasa menjadi tua, yang setua sudah kemudian meninggal, yang dulunya kecil menjadi dewasa. Nah, yang dewasa ini kan akhirnya harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya yaitu memilih. Nah, karena ada pertambahan penduduk ini, maka nanti para pemilih-pemilih ini kan punya kesempatan untuk memilih. Kalau pemilihan umum tidak dilakukan secara berkala, maka ya nanti yang milihnya orang-orangnya itu saja misalnya kan gitu. Jadi misalnya pemilihan itu dilakukan satu kali saja misalnya pada tahun 2000 misalnya. Setelah itu nggak akan lagi adanya pemilihan umum. Ya, artinya orang yang sudah dewasa di tahun 2020 dia tidak memiliki kesempatan untuk memilih kan gitu. Untuk mengikutsertakan dirinya ke dalam proses pemilihan umum gitu. Nah, kalau dilakukan secara berkala misalnya seperti di Indonesia 5 tahun sekali. Oke, tahun 2014 saya tidak nyoblos karena belum dianggap dewasa, belum berhak misalnya. Nah, di 2019 oke itu kesempatan pertama saya untuk saya nyoblos misalnya gitu. Nah, itu tadi kenapa perlunya pemilihan umum dilakukan secara berkala. Lalu yang keempat, menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Nah, ini yang menjadi faktor penting lainnya bahwa ketika ada pemilu, maka itulah proses pergantian kepemimpinan. Karena tanpa adanya pemilu, proses pergantian kepemimpinan tidak akan bisa terjadi. Gitu. Yang sah ya, artinya yang secara konstitusional. Gitu. Nah,
Kita tahu meskipun, tapi kan Pak, ketika sudah pemilu, yang jadinya itu lagi misalnya. Nah, hasilnya memang bisa jadi seperti itu. Tapi dengan pemilu, pergantian kepemimpinan itu terbuka lebar kan gitu. Kesempatannya terbuka lebar. Seperti yang pemilu tahun lalu misalnya ketika presiden karena rame ya, satu pihak jargonnya ganti presiden kan gitu. Satu pihak jargonnya lanjutkan 2 periode misalnya. Nah, meskipun yang akhirnya terjadi adalah Pak Jokowi jadi presiden lagi, tapi melalui pemilu kesempatan untuk adanya pergantian kepemimpinan di ranah eksekutif itu ada gitu. Melalui pemilihan umum. Kalau memang tidak ada pemilu, maka ya tidak akan ada tidak akan ada kesempatan untuk memilih pergantian kepemimpinan kan gitu di ranah eksekutif maupun legislatif. Nah, jadi itu ya pentingnya kenapa pemilihan umum dilakukan secara berkala. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu siapa saja penyelenggara pemilu sebenarnya? Nah, dalam hal ini di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Jadi secara prinsip penyelenggara pemilu itu dia akan menyelenggarakan pemilihan untuk anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik itu provinsi, kabupaten atau kota dan juga pemilihan terkait dengan presiden dan wakil presiden. Siapa saja? Oke, tahu. Yang pertama pasti teman-teman sudah tahu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Di mana KPU ini bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Pelaksananya itu oleh KPU. KPU yang akan menyiapkan kotak suara, menyiapkan ketentuan-ketentuannya, dia yang akan menyeleksi berkas, verifikasi dan lain sebagainya. Itu KPU pelaksananya. Lalu ada Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Dia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Kalau tadi KPU itu dia sebagai pelaksana, Bawaslu itu sebagai pengawasnya. Apakah ada kecurangan dalam proses pemilu misalnya? Oh, ada kampanye terselubung misalnya di luar jadwal yang ditentukan. Nah, nanti yang mengawasi Bawaslu kan gitu. Laporkan ke Bawaslu. Nanti ada Gakumdu dan lain sebagainya. Ini Bawaslu ya. Nah, yang ketiga ada DKPP. Apa itu? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP ini lembaga yang akhirnya bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu gitu. Jadi secara prinsip KPU itu dia berfungsi untuk menyelenggarakannya sebagai pelaksana yang kemudian secara penyelenggaraannya akan diawasi oleh Bawaslu. Nah, secara etik dia akan diawasi oleh DKPP. Makanya DKPP itu biasanya ketika ada anggota komisioner KPU misalnya kong kali kong misalnya dengan salah satu calon anggota dewan misalnya, nah DKPP biasanya nanti yang kemudian dia yang akan memberhentikan memberikan sanksi etik dan lain sebagainya. Jadi ini 3 penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. KPU pelaksana, Bawaslu pengawas pemilunya, dan DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik gitu, dari para penyelenggara pemilu ini. Gitu. Oke, yang terakhir pengadilan sengketa hasil pemilu. Di mana kita bisa menyelesaikan hasil sengketa hasil pemilu. Pengadilan mana yang berwenang kira-kira? Pengadilan negeri, pengadilan militer kah? Atau pengadilan agama misalnya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Oke, jawabannya adalah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dalam pasal 24C Undang-Undang 1945 disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi rekan-rekan sekalian, yang namanya sengketa hasil pemilihan umum itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Makanya ketika ada sengketa hasil pemilu, ya jangan didaftarkan atau jangan diregistrasikan ke pengadilan negeri, tapi langsung ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun misalnya itu pemilu legislatif di daerah kabupaten yang memang jauh dari Jakarta misalnya, ya tetap semuanya harus diregistrasikan ke Mahkamah Konstitusi karena hanya pengadilan inilah yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Kalau memang suka dengan video saya bisa berikan like dan kemudian subscribe. Kita ketemu pada video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.